Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Hatimul Awsami rahimahullah, nafsi ribati wa ilmi silahi wa dhanbi khaybati wa syaitanu adubi wa ala binafsi ghadirun. Imam Hatim Al-Awsam rahimahullah ta'ala berkata, beliau ini adalah salah satu tokoh sufi besar. Beliau muridnya Imam Syakik Al-Balakhi. Imam Hatim Al-Awsam ini mengatakan, nafsuku itu adalah pengikat aku, ilmuku adalah senjataku, dosaku itu adalah kerugian aku. Wasyaitonu aduwi, sedangkan setan itu adalah musuhku. Wa ana binafsi ghadirun, sedangkan aku terhadap nafsuku itu adalah berkhianat. Artinya beliau itu tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh nafsu. Jadi Imam Hatim Al-Awsam ini setiap hari beliau mengatakan, aku ditanya oleh setan. Beliau setiap pagi, tidaklah masuk waktu pagi melainkan aku itu ditanya oleh setan. Jadi dalam keterangan yang lain begitu. Jadi di antara akwal wali Allah itu adalah mereka itu melihat, bisa melihat setan. Jadi bisa berkomunikasi dengan setan. Bahkan setan yang akan menggoda pun akan ketahuan, nampak oleh mereka. Itu salah satu akwal. Jadi salah satu perilaku wali Allah. Jadi Imam Hatim itu pernah ditanya, keterangan ada dalam kitab Nushul Hebat. Jadi tidaklah masuk waktu pagi melainkan setan bertanya kepadaku, apa pakaianmu hari ini? Apa pakaianmu hari ini? Kemudian apa rumahmu hari ini? Jadi setiap pagi itu setan bertanya kepada Imam Hatim Al-Awsam. Jadi Imam Hatim Al-Awsam itu mengatakan, pakaianku setiap hari adalah kafan, kufunul mayyit. Jadi pakaian mayat yang senantiasa aku pakai. Rumahku yang aku tempati setiap hari adalah kuburan. Mengapa begitu? Orang yang senantiasa ingat mati itu, kata Rasulullah, orang itu cerdas. Maka kalau orang mengamalkan sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah itu, Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Itu kalau dibaca 25 kali, maka orang itu dikatakan, kalau menurut kitab Wasiatul Mustafa, orang itu tidak akan dihisab setiap harinya, itu tidak akan dihisab apa yang diterima oleh dirinya. Kalau menurut kitab Nashihul Ibad itu, orang itu kalau mengamalkan itu, kalau sakit, meninggal di dalam sakitnya, maka orang itu akan dihitung sebagai orang mati atau syahid. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Jadi mau 3, mau 7, mau 11 terserah. Kalau menurut kitab Wasiatul Mustafa itu tidak ada bilangannya. Kalau menurut kitab Nusatul Majalis 21, kalau menurut kitab Nashihul Ibad itu 25 kali. Biasanya saya kalau mengamalkan, mengajarkan istri saya ngambil yang paling banyak 25 kali. Kalau 25 kali maka 3 dapat, 7 dapat, 11 dapat, 21 dapat. Jadi begitu. Maka yang tampak di depan Imam Hatim Al-Awsam itu adalah senantiasa kuburan. Jadi kalau di dalam keterangan yang lain, beliau itu kalau sholat pernah ditanya, bagaimana sifat sholatmu wahai imam? Jadi Imam Hatim Al-Awsam itu pernah ditanya, kalau sholat gimana? Kalau aku sholat, maka ketika aku angkat takbir Allahu Akbar tanganku, maka aku merasa kedua kakiku itu berada di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Sedangkan sebelah kanan dan kiriku itu adalah neraka. Itu perasaan beliau. Jadi kalau beliau itu sholat. Hukiya an ba'di ahlil ma'rifati annahu qala. Diceritakan dari sebagian ahli ma'rifat, sesungguhnya berkata, sebagian ahli ma'rifat itu berkata, al jihadu ala salasati asnafin. Jihad itu ada 3 bagian. Jihadun ma'al kufar wa huwa jihadud dhahiri kalladzi fi qoulihi ta'ala yujahiduna fi sabilillah. Yang pertama, jihad itu adalah memerangi atau memerangi orang-orang kafir. Ini adalah jihad dhahir, jihad badan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjuang, mereka berjihad di jalan Allah.
wa jihadun ma'ashabil batil bil ilmi wal hujjati ka qoulihi ta'ala wajadilhum billati hiya ahsanu. Yang kedua, jihad itu adalah jihad bagi atau bersama orang-orang yang batil. Jadi memerangi orang batil dengan ilmu dan hujjah. Jadi memerangi orang yang keliru-keliru, orang-orang batil itu dengan ilmu dan hujjah argumentasi. Seperti yang firmankan oleh Allah, wajadilhum billati hiya ahsanu, dan berdebatlah pada mereka dengan cara yang baik, lebih baik. Jadi kalau orang keliru tidak perlu kita warahmah, jadi pakai cara yang baik. Wa jihadun ma'an nafsil ammarati bisu' kalladzi fi qoulihi ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang ketiga, kata ahlul ma'rifat, jihad itu adalah jihad memerangi nafsu ammarah. Nafsu ammarah bisu'. Jadi dikatakan nafsu ammarah bisu' adalah nafsu yang banyak mengajak kepada keburukan. Seperti firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Adapun orang-orang yang berjihad di dalam kami, maka niscaya sungguh kami akan menunjuki mereka terhadap jalan-jalan kami. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, wa qawlihi baterai ada baterai? Hah? Ada. Aduh, baterainya habis. Menariknya Pak Putri. Oh dia. Jadi kata Rasulullah, ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Jadi wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, Abdul jihadi jihadun nafsi. Oh ya. Abdul jihadi jihadun nafsi. Jadi ini sesuai dengan perkataan baginda Rasul, seutama-utama jihad itu adalah memerangi hawa nafsu ya. Jadi berkata Rasulullah, inna sahabata ridwanullahi alaihi majma'in kanu idza raja'u min jihadil kufar yaquluna raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbari. Sesungguhnya para sahabat ridwanullahi alaihi majma'in, mereka itu kalau kembali dari perang memerangi orang kafir, mereka mengatakan raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita telah kembali dari perang kecil menuju perang besar. Wa innama samul jihada mal hawa wan nafsi wasyaitan akbaru li'annal jihada maha adumu wa jihadul kufari yakunu fi waqtin duni waqtin. Jadi para sahabat menamakan jihad memerangi hawa nafsu itu dikatakan perang besar. Mengapa? Karena perang jihad melawan hawa nafsu itu waktunya itu lebih lama, jadi waktunya panjang. Jadi kalau perang melawan orang-orang kafir itu dikatakan waktunya sebentar dan dia ada waktunya, berbeda dengan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu ini lama gitu. Jadi kalau kita umpamanya nak bertirakat berriyadhah, maka 24 jam itu kita senantiasa menjaga tipu daya nafsu. Sedangkan kalau melawan orang-orang kafir itu ada waktunya. Jadi berbeda, maka dikatakan jihad besar dengan jihad kecil. Maka kalau memerang orang kafir dikatakan jihad kecil, dia punya waktu-waktu tertentu, sedangkan hawa nafsu itu tidak terwaktukan. Jadi dia punya perbedaan tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta